lihat tadi, pertama saya mijak sih saya kurang yakin dengan Mas Melati ini, gitu loh. Kurang yakin ya. Sekarang ini kan persembahan ini dikasih seperti ini, pewangian, gitu loh. Banget gitu ya. Bang. Mungkin ya untuk makhluk gaib itu suka banget dengan bunga-bunga seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya King Sofi Official. Gimana guys, buat pada malam hari ini, mudah-mudahan kalian selamat di dunia wal akhirah dan segala urusannya dilancarkan oleh Gusti Allah ya. Guys, pada malam hari ini King sudah berada di keramat ataupun makam yang tepatnya di Bencongan ataupun Jalan Bencongan ya. Yang itu terkenalnya itu salah satunya makom Syekh Waliuddin Keramat Bencongan, dan selain itu juga ada lagi yaitu makam Melati lah gitu ya. Dan pada malam hari ini Incing nggak sendiri nih guys, Incing udah bersama senior kita guys. Beliau ini bisa dikatakan senior sekaligus pengalaman kita yang benar-benar canggih dah gitu dah pokoknya. Kita langsung aja sambut yuk. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, silakan bang. Sebenarnya tidak ada senior ataupun tidak di dalam di dunia mistis ini. Kita semuanya saling belajar di sini, saling mencari sejarah-sejarah misteri yang sesungguhnya tanpa ada rekayasa ataupun settingan. Ya. Karena di YouTube saya, di YouTube Rojal Channel, kita membongkar atau mengungkap misteri yang belum terungkap, untuk sejarah-sejarah misteri yang belum terbongkar. Apa nih sih makam ini benar nggak sih? Atau sejarahnya apa? Sejarahnya apa? Nah, itu yang kita bongkar gitu loh. Dengan memakai mediator masyarakat setempat gitu loh. Nah, yang pernah kerasukan kita rasuki, nanti masyarakat itu yang akan berbicara sendiri melalui mediator, makhluk itu akan berbicara. Oh ini sejarahnya ini, tempatnya ini gitu. Jadi tanpa rekayasa ataupun setting. Tanpa ada kita rekayasa karena kita bermain di keramaian masyarakat. Gitu. Nah guys, tuh tadi udah penjelasannya detail kan guys. Jadi buat pemirsa nih atau sahabat penting, kalau misalkan ada mediator yang benar-benar asli, real, nyata, silakan hubungin aja langsung ya. Ke nomor abang nih, kira-kira berapa bang? Nomor abang? Boleh kalau ke nomor saya ke 0812 3606 889, dan di YouTube saya Rojal Channel pun ada kok nomor telepon. Ada ya abang. Nah tuh guys, jangan lupa di subscribe juga ya, dilihat, ditonton sampai habis guys gitu. Bang gimana nih, apa kita langsung gas? Boleh, kita langsung ke TKP ya, ungkap sejarah. Yuk, OTW gaskeun. Nah, guys, kita langsung panggilin lagi biasa asisten kita Bang Jul atau Panglima. Siap bang? Kita langsung gas. Yuk, sama Bang Roy ya. Nah ini dia. Sama Bang Roy kita explore bersama. Berhubung malam ini kita nggak ada mediator dari sini, ya kita langsung ke TKP aja guys. Gitu. Jadi ini udah bersama Bang Roy ya. Jalan dari sini ya? Ya bisa bang. Sama Bang Roy, YouTuber viral juga guys, mantap. Juga sama Bang Jul, Panglima. Yang lu rasakan apa nih? Yang saya rasakan ada mual bang sedikit. Mual Asli, ya sedikit, tapi yang saya rasakan mual. Tahu makam Melati ini buat apa sih? Kalau menurut saya petilasan bang, nggak makam asli lagi. Ya, buat apa? Buat kegunaannya. Kalau tahu saya gitu bang ya, kayak buat apa? Penarik rezeki gitu kan. Penarik rezeki. Asihan. Laut sini juga bisa bang. Oh bisa sini. Asihan gitu bang. Yang saya ketahui lah di tempat ini gitu kan. Atau pemikat juga bisa lah gitu. Pemikat ya? Ya pemikat daya tarik gitu, bang. Ini dia di dalam sini bukan? Bukan, di depan bang. Oh Depan ini. Kalau ini bang nih ya, maaf bang ya. Ini apa? Ini dulunya kan makam juga. Jadi abdi dalamnya kuncen-kuncen terdahulunya Syekh Waliuddin Keramat Bencongan. Nah yang meninggalnya kuburnya sini. Jadi dahulunya abis ini ada 6 makam ya bang ya bang saya. 6 makam. 6 makam bisa masuk? Kurang tahu juga dah. Kemarin sih saya ngeliat di Gembok. Kemarin saya lihat di Gembok.
Oh berarti makam melatinya ini di depan ini bang. Di depan. enggak ibaratnya enggak dibuat rumah atau apa ya? Enggak, beda sendiri jadinya bang. Gitu. Beda sendiri. Katanya anak buahnya lah. Banyak enggak orang yang berjaroh atau meminta sesuatu di sini melati? Banyak banget bang. Serius banyak. Yang saya tahu bulan Mulut sama malam 1 Suro, malam Jumat dan malam Selasa Kliwon. Makamnya tepatnya di mana? Nih di depan bang. Ada. Oh dia menyatu sama makam umum ya? Umum. Atau warga sekitar di sini Oh lah. jadi hari-hari tertentu yang ramai. Hari-hari Itu, tertentu. itu. Betul. Oh ini dia ya. Mas Lati. Oke saudara Rajal, sini ada ini dia makam Mas Latinya ya. Nggak ini letak gini dulu bro, biar lu nggak capek nanti. Oh itu. Nah, namanya nih. Oke, pemirsa, pada malam hari ini Bang Roy sedang melakukan salah satu bisa dikatakan meditasi ataupun mengirim doa ataupun kalau secara bahasa Sunda uluk salam lah gitu. Namun itu doa pidoana lah. Atau sedang melakukan ritual korek. Ya. Bang Lima, bang, silakan ini. Jadi ini nanti ramainya bunganya padat gitu bang, malam 1 Suro. Malam 1 Suro ini Ya, penuh nih ya. Penuh ininya kembang-kembangnya. Kembang ya. Nah, jadi kan ini juga udah layu nih, Tapi itu 2023. meninggalnya wafatnya. Jadi Nimas Nyimas Melati, Bapak Merah, Emak Merah, kakek wali tunggal. Nah saya 2023. 2023. Jadi gini bang, saya juga masih tanda tanya ya, entah ini emang makam asli, apa petilasan, apa makam, saya kurang begitu paham. Belum kita gali ya. Ya. Oke guys, malam ini Bang Roy sedang menggali sejarah yang aslinya di tempat makam ataupun petilasan atau makam di sini. Doain ya supaya ada hasilnya guys gitu. Karena ini kita pembuktian dengan Bang Roy. Karena Bang Roy lebih suka, lebih menantang dengan kemurnian, keaslian tanpa editan maupun settingan, apa adanya. Ada lagi ya? Berarti.
Oke bro, nah, sama-sama Rijal. Allahu alam, Allah bisawab. Saya hanya manusia biasa yang ingin menggali sejarah-sejarah misteri yang ada di sini. Semua dengan izin Allah. Saya hanya ingin bisa menyampaikan pada sahabat-sahabat yang menonton YouTube kita di sini. Di sini Nyimas Melati ini hanya buatan, saya melihat ini ya. Hanya buatan. Kalau memang masyarakat di sini ada yang menonton ini, saya siap untuk datang lagi. Sediakan saya mediator yang benar-benar pernah kerasukan. Saya melihat di sini seperti ada banyak orang yang meminta dikejayaan atau kekayaan dengan beralibi Nyimas Melati ini, gitu loh. Tapi kalau untuk kayak mandi-mandi gitu bang, ada maksudnya ada buat daya pikat, daya tarik, kasihan. Emang di sini ada untuk mandi? Kalau mandinya di dalam, di sana. Nah, saya kan belum tahu tuh sumur, berarti ada sumur kan? Ada tempat mandi sumur gitu. Cuman kalau Sumur apakah gentong? itu apa sumur sih bang yang kau buat mandi gitu? Soalnya beda, kalau Ya. gentong itu kan terisi dengan air lagi, kalau sumur kan langsung air. Dari mata air. Jadi ada kayak kamar mandi gitu. Dia berbentuk sumur apa gentong? Kalau nggak salah gentong, kalau nggak salah. Gentong. Kalau nggak salah ya. Sekarang semua itu kan gini loh. Saya tidak mau untuk menjelekkan sebenarnya. Semua kembali kepercayaannya masing-masing. Kalaupun kita mandi di rumah kita sendiri, dalam arti hal adalah paranormal atau supranatural yang datang ke rumah kita, lu mandi aja di kamar mandi dulu bro, ya kan, dengan air keran ini. Kita yakin itu akan terbuka. Semua kembali keyakinan kita. Kenapa? Kalau kita yakin sama orang tersebut, tetap kembali kepada Allah ya, meminta kita ya, bukan kepada manusianya. Betul. Gitu. Kita meyakini itu 50% akan ada keberhasilan kita. Itulah sugesti namanya. 50% yang akan menjadi keberhasilan kita. 50% itulah bantuan dari supranatural tersebut. Jadi 50-50 gitu. Ya, kenapa? Kalau kita tidak yakin supranatural itu mengobati atau membuka aura kita dengan 100%, pun kalau kita tidak yakin itu akan fatal. Makanya dengan keyakinan kita. Nah bang, tadi masalah kadikdayaan gitu ya. Nah itu seperti apa gitu bang? Di kejayaan nih gini, di kejayaan itu adalah untuk kekayaan. Nah, kekayaan itu sama aja dengan persugihan kalau kita meminta di suatu tempat-tempat keramat seperti ini. Nah, nanti akan ada bisikan, lu nanti sediakan ini, ritual ini di sini, sedia ini biasanya persyaratan ibaratnya gitu. Persyaratan, bukan biasanya ya. Wajib pasti ada meminta korban atau tumbal. Gitu. Itu kalau kita meminta. Karena saya melihat makom ini bukan berbentuk nyimas wanita ya. Nyimas ini udah jelas wanita. Iya. Tapi saya melihat tinggi besar yang penjaga sini, karena setiap hari-hari tertentu saya melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan tirakat di sini. Betul. Mengasih sesajen di sini. Betul. Saya melihat itu. Dan ada dipandu dengan juru kunci di sini. Gitu. Jadi mereka berbaris di sana dengan mendoakan. Apa tujuannya datang kemari? Setelah mereka selesai untuk berdoa,
mereka tidak diwajibkan ya. Siapa yang mau mandi, monggo mandi. Ya. Dari sini itu, saya melihat itu. Gitu loh. Tapi kalau dari sosoknya apa emang satu apa rame gitu Bang? Ya, yang kalau tadi? namanya di makam, ini kan makam bukan Ya. makom ya, beda makam sama makom. Kalau ini kan ada jasad, Betul. karena makam umum bercampur dengan makam umum. Kalau di tempat makam kayak gini atau kuburan kita bilang, ini jelas beramai penghuninya. Rame. Gitu. Tidak mungkin tidak ada ya, jelas bermacam-macam karena sudah makam jatuhnya. Ini jatuhnya sudah makam, makanya saya melihat tadi. Pertama saya mijak sih, saya kurang yakin dengan Mas Melati ini, gitu loh. Kurang yakin ya. Ini kan persembahan ini dikasih seperti ini, pewangian, gitu loh. Kembang-kembangan gitu ya. Kembang, gitu loh. Ini kan untuk makhluk gaib itu suka banget dengan bunga-bunga seperti ini, gitu loh. Mereka suka banget. Dan ini saya melihat seperti dijadikan objek lahan bisnis ibaratnya. iya, supaya orang ramai datang dan meminta untuk kecantikan, pemikat, segala macam. Dengan ini mereka akan bilang meminta apa saja ya, kalian dengan dari hati, yang mudah-mudahan terkabul, pasti seperti itu. Karena getaran energi tidak seperti Nyimas Melati ini. Saya nggak tahu Nyimas Melati ini, saya baru dengar juga namanya Nyimas Melati yang ini. Karena jadi gini Bang, di Tangerang tuh Nyimas Melati ada 2. Iya. Ya. Juga tahu nih apa? Yang di Tangerang, daerah itu mana tuh? Itu Nyimas Melati sebenarnya itu singa betina. Singa betina. Ya. Nah, makanya aku bilang. Kalau kita berpikir secara logika, kalau memang tempat makam ini dikeramatkan, pasti dia dikasih roh. Biasanya ada juga tidak, tapi kan getaran itu ada. Gitu. Getaran itu ada. Jadi di Rajak ada, di Kampung Saga Bonar juga ada Ibu Nyimas Melati kalau di sana Bang. Nah, kalau di sini Nyimas Melatinya. Jadi ada 3 versi. Gitu. Ini maaf nih Bang. Ya. Sejarahnya itu waktu zaman dulu itu dia kan seorang wanita kan jawara. Bapaknya, Ya jawara dia kemudian kekuatan. Ya, bapaknya bernama Kabala kalau nggak salah waktu zaman Belanda. Nah dia itu kan susah apa namanya, sama mati lah gitu. Cuman matinya itu dipisahkan. Ya tuh ada dibuang ke Sulawesi, ada dibuang ke Tangerang. Ya karena memakai rawa rontek kita bilang. Ya. Setahu Bapak, Nyimas Melati ini saya belum tahu Pak ya. Di mana sih makamnya selain di sini? Ya, makam itu ada 3 versi mungkin bilang. Tapi Ada. belum tahu yang mana yang asli, mana yang tidak. Ya, Betul. Nah, betul itu. Itu betul. Karena ada dipecahkan 3 Itu. badannya. Berarti masukin juga pendekar dong Bang ya? Ya, Pendekar kan? Tinggal betina. pendekar ya karena dia mempunyai rawa rontek. Ya pasti semua kan orang akan disegani. Iya. Gitu. Kalau saya lihat sih enggak ya di sini ya. Emang sih ini maaf. Mancing ya. Iya. Emang dari dulu saya kurang percaya. Kurang yakin, kurang percaya. Di sini. Ya itu. kurang yakin. Soalnya setahu Betul. saya Nyimas Melati itu singa betina kan jatuhnya kan. Seorang pahlawan wanita gitu Ya. kan jatuhnya. Oh itu Nah, dia pahlawan wanita di daerah Tangerang berarti. iya, Salah zaman satu. Belanda. Zaman Belanda. Oh. Bahkan ada yang menyebutkan di Banten juga ada. Ada. Ya, Di Banten. Di Banten ada. Oh gitu. Jadi versinya yang saya tahu itu banyak itu Bang versinya. Ada yang 3, bahkan ada yang 4. Di Banten pun ada kan, ini Ada. Tangerang. Di Tangerang aja 3. Nah di Banten saya cuman dengar cuman 1. Ya mungkin nanti ada lagi. Di Sulawesi 1. Di Sulawesi juga ada 1. Gitu. Tapi makam yang aslinya kita Ya, di nggak tahu. Tangerang kayaknya itu. Ya di Tangerang. Tangerang cuma tempatnya Di mana gitu Kurang kan? di mana, kurang tahu. Kurang tahu. Oh. Berarti Nyimas Melati ini terkenal memang di daerah Sunda. ya.
Kalian tahu apa lagi? Kalau saya menyatakan enggak ya. Enggak. Ya kalau masyarakat sini suatu saat menonton YouTube saya, Ya, silakan pemirsa tuh ditonton ya YouTube-nya Bang Roy Rejal. nggak apa-apa. Mm-mm. Nomor telepon saya ada di deskripsinya. Jelas. Jelas. Saya siap untuk datang untuk menyatakan omongan saya ini. Dan jangan lupa mediatornya Bang ya. Ya, Mediator masyarakat sebagai setempat nah, yang benar-benar ya, yang benar-benar yang pernah kerasukan. Kalau enggak, kalau misalkan nggak pernah, jangan dah gitu. Jadi kita main real apa adanya gitu guys. Berarti ini 20% nggak yakin. 50-50. Kalau mati ini. kalau 50-50 itu Pak, gini, antara yakin dan tidak kan, Iya. masih ada keraguan. Tengah jadinya. Nah kalau saya ya ada 50, memang saya menyatakan 100% tidak, Memang iya, benar. gitu loh. Betul. Kalau 50-50 itu mesti kita mengiyakan, Iya. gitu loh. Ini saya 100% tidak, karena ini makam gimana ya, aku bilang ya, dari tahun pembuatan, secara logika, kita berpikir secara logika deh, berpikir secara logika bro, itu tahun wafatnya tanggal 21 bulan 10 2023 ya, Bang Roy sedang menyatakan gitu loh. mengutarakan. Kalau memang dia wafat tanggal 21 bulan 10 2023, berarti Jawara dulu masih ada dong. Iya. Secara logika itu Bang ya. Ya, ini kan setahu kalian Nyimas Melati ini Jawara waktu zaman Belanda apa bagaimana? Setahu. Belanda. Pada zaman Belanda Iya, Bapak tahu? Iya. Karena kan dinamakan Nyimas Melati itu kan singa betina. Ya, Satunya. singa zaman Belanda. Bapak Sekarang tahunya. masih ada gitu ya. Nah, logika Pak, logika. Gunakan logika kita ya, sahabat-sahabat dimanapun berada. Jangan tertipu dengan omong-omongan manis orang yang bisa berbicara atau yang menggait. Kan banyak orang-orang yang bisa bicara meyakinkan seseorang. Logika, kalau memang dari zaman Belanda, ini tahun berapa? 2025. Berapa tahun usianya? Iya. Seharusnya ya. Baru wafat 2013. Berapa ratus tahun nih usia? Itu kan logika kita gunakan. Kita nggak usah berpikir masalah magic dulu deh atau supranatural. Gunakan logika kita dengan sehat. Gitu. Berapa ratus tahun? Coba kita hitung berapa ratus tahun dia hidup. Betul. Dan wafatnya 2013. 2013 ya. Dekade 1945. Dia berjuang kan berarti udah dewasa gitu kan. Nama dia pendekar. Kita kata Jawara, singa betina. Tuh. Ya, gitu. makanya kan seperti itu gitu loh. Kita berpikir secara logika. Oke guys, Enggak apa lanjut. Kita berpikir secara logika masih digas terus. gitu loh. Bentar lagi. 2023 loh. Zaman Belanda yang lahirnya 70 tahun 70-an atau 60-an aja udah berapa umurnya sekarang? Iya. Apakah masih hidup? Itu kan logika kita berpikir loh. Nggak usah kita berpikir secara mistis lah. Kenyataan aja dulu ibaratnya ilmiah Bang. Makanya gue bilang kalau ada mediator, Hmm. ya kalau ada mediator gue siap untuk Pembuktian. di sini. Jadi guys, untuk masyarakat Pabencongan, khususnya wilayah jalan apa Bang? Pabencongan apa yang Abang tahu di sini? Pabencongan apa gitu? Namanya? Bencong. Pabencongan doang ya. Ya. Tapi kan awalnya kan kalau dinamakan Cina kan Bencong An. Bencongan. Nah, makanya dikatakan sama penduduk di sini dengan cara singkat Bencongan. Atau Pabencongan gitu ya. Untuk masyarakat Pabencongan di sini untuk pembuktian silakan langsung aja yang tadi dikatakan sama Bang Roy ya. Itu guys. Oke. Lanjut ya. Ya, aku penutupan dulu ya. Bareng Nggak apa-apa. sana. Oke, sahabat-sahabat Royal dimanapun berada, terima kasih Pak. Ya. Makasih bro. Sama Bang. Dimanapun berada kita sudah
mengeksplor ya saat ini kita ya, Ya. Mas Melati. Pak Bentongan. Kita sudah mengungkapnya. Kalau saya menyatakan yang seperti tadi, sahabat-sahabat, salam sejahtera, salam rahayu, salam nama budaya, salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.